Dukcapil. Jumpa lagi di Rabi Pindo. Rangkuman berita seputar Indonesia. Aku Ivan. Dan aku Alda. Kami berdua akan membawakan berita terkini, terhangat dan menarik untuk kita semua. Pada segmen Rabi Pindo kali ini, kami berdua akan membawakan berita seputar Adminduk yang tentunya akan menambah pengetahuan Sobat Dukcapil. Nah, gimana nih Kak Alda kabarnya? Kurang baik nih Kak. Kenapa tuh? Gini kan aku tuh anak rantau Kak. Nah di kosan tuh sepi banget, kayak kosong gitu loh Kak. Waduh. Kayak berita yang satu ini, kosongnya itu beda banget. Apa tuh? Kursi Kadis Dukcapil Purworejo kosong. Ditjen Dukcapil gelar seleksi wawancara. Kepemimpinan Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo menghadapi masa transisi dengan kosongnya kursi kepala dinas. Untuk mengisi posisi yang vital ini, Ditjen Dukcapil mengambil langkah cepat dengan mengadakan seleksi wawancara di kantor Ditjen Dukcapil, Senin 11 September 2023. Pejabat sebelumnya, Ahmad Kasino, telah memasuki masa pensiun, sehingga kursi Kadis Dukcapil Purworejo kosong. Direktur Aparatur Bintur Dukcapil, Andi Kriarmoni, mengatakan bahwa proses seleksi merupakan bagian dari upaya serius untuk menemukan pemimpin yang kompeten dan berdedikasi untuk mengomandoi dinas yang memiliki peranan penting dalam pelayanan administrasi kependudukan Adminduk. Terlebih lagi dalam menghadapi pemilu 2024. Terdapat 3 calon kepala dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo. Yang pertama, Suryadi STMM yang kini menjabat Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo. Kedua, Pugu Trihatmoko SHMH yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pajak Daerah Bapeda Kabupaten Purworejo. Kandidat ketiga adalah Andang Nuhera Hatara Sutrisno SSTP MSI MM yang juga merupakan Camat Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. Direktur Bintur Andi Kriarmoni mengatakan proses seleksi yang berlangsung transparan adalah langkah kunci dalam menentukan pemimpin yang paling kompeten untuk memimpin Dinas Dukcapil. Semua proses seleksi ini diharapkan berjalan dengan baik sampai dengan diterbitkannya keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Purworejo. Nah gitu nih berita yang satu ini. Aku juga punya berita loh Kak dari Disdukcapil Surabaya. Tentang apa tuh? Tentang salah satu program mereka nih Kak, yaitu Jebol Anduk. Gimana tuh ceritanya? Jebol Anduk Goes to School SMK Adhika Wacana. Jebol Anduk atau Jemput Bola Administrasi Kependudukan kembali dilakukan di SMK Adhika Wacana Surabaya. Dalam kesempatan ini, Disdukcapil Surabaya memfasilitasi siswa sekolah untuk melakukan perekaman KTPL dan pengurusan IKD. Adapun siswa yang dapat melakukan perekaman KTP harus setidaknya berusia 16 tahun, dan KTP dapat diambil ketika siswa yang bersangkutan berusia 17 tahun. Dalam kesempatan ini, reporter Suarga sempat mewawancarai siswi setempat yaitu Cynthia dan Avio. Bagi Cynthia, perekaman KTP berjalan dengan lancar dan seru. Avio sendiri berasal dari Jombang dan mengurus IKD di Surabaya. Prosesnya mudah dan kakak luar Surabaya bisa mengurus IKD di Surabaya. Avio berpesan agar Disdukcapil terus melanjutkan pelayanannya dari tahun ke tahun, sehingga siswa-siswi tidak perlu merekam di kelurahan, tetapi bisa juga dilakukan di sekolah. Wah, gitu ya ternyata ya. Nah, iya. Kali ini juga ada berita dari Disdukcapil Surabaya. Apa tuh Kak? Yang membahas tentang pembekalan bagi calon pengantin lontong kupang. Nah, pembekalan calon pengantin peserta isbat nikah dan nikah massal telah digelar pada 12 September 2023. Di bawah naungan program Lontong Kupang, kegiatan ini berlangsung di Balai Pemuda Kota Surabaya. Lontong Kupang adalah program kolaborasi antar Disdukcapil Surabaya, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama yang akan digelar pada 19 September mendatang. Sebanyak kurang lebih 225 pasang akan mengikuti nikah massal. Maki yang berusia 77 tahun dan Nurhayati yang berusia 68 tahun adalah salah satu calon pengantin lontong kupang yang berasal dari Kelurahan Balongsari, Tandes. Karena keterbatasan biaya, Maki dan Nurhayati tidak memiliki akte nikah. Nurhayati berterima kasih kepada pemerintah kota dan Dispendukcapil karena dengan adanya program ini, Nurhayati dan Maki sudah memiliki surat nikah yang sah. Bapak Edi Kristianto selaku Kepala Dinas Dukcapil Surabaya mengatakan bahwa pembekalan dilakukan dari sisi psikologis dan kesehatan.
Tujuan dari adanya pembekalan ini karena usia calon pengantin masih termasuk dalam usia produktif, sehingga kemungkinan untuk memiliki keturunan masih ada. Materi yang akan diberikan adalah seputar kehidupan berumah tangga. Dengan adanya pembekalan ini diharapkan kelak terbentuk keluarga yang kuat untuk Surabaya hebat. Bapak Edi juga berpesan kepada warga Surabaya yang pernikahannya masih tercatat secara agama saja. Untuk diresmikan, selain umat beragama, kita juga umat bernegara dan harus tercatat di negara sehingga keturunan kita selanjutnya memiliki identitas yang jelas. Penting sekali bagaimana kita melindungi anak-anak yang masa depannya masih panjang agar bisa melaksanakan kehidupan bernegara dan bisa menikmati fasilitas negara. Wah, Kak Begitu Ivan, deh. ngomong-ngomongin tentang nikah, kapan nih Kak Ivan mau nikah? Kayaknya kalau nggak Sabtu ya Minggu sih. Oke, ditunggu ya undangannya. Siap. Oke, Sobat Dukcapil, berikut berita yang kami bawakan pada episode Rabi Pindo kali ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan teman-teman seputar Admindo. Biar teman-teman nggak ikuti media sosial Disdukcapil Surabaya. Di bawah ini ya. Sekian Rabi Pindo kali ini, aku Ivan. Dan aku pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.